Informasi yang diperoleh, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Raffi Ahmad akan dijadwalkan ulang. Raffi Ahmad sebelumnya ditunjuk Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni pada 22 Oktober 2024. Kini, ia disebut menggantikan posisi Dito Aryo Tejo sebagai Menpora. Seperti diketahui, Presiden Prabowo baru saja merombak Kabinet Merah Putih dengan memberhentikan 5 menteri. Ada kabar yang sangat lucu, konyol, dan menggemaskan, dan juga mengagetkan ini. Lah entah ini munculnya dari mana nih, tiba-tiba saja nama artis Raffi Ahmad, yang sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, disebut akan jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Lah badala atau ini. Loh, memang rakyat Indonesia itu kalau bercanda nggak nanggung-nanggung, yang konyol sekalian supaya bila terjadi nggak kecewa berat. Dan benar apa yang dikatakan teman saya itu lawak Sri Mulat tuh sekarang nggak laku. Kenapa? Karena yang ini gini-gini lebih lucu. Lebih lucu itu. Sekarang Sri Mulat udah banyak nggak muncul itu di TV. Karena lebih lucu di sini nih. Konyol sekalian. Mau dicari dari berbagai sudut kayak apapun, tidak ada alasan kuat untuk menempatkan dia jadi Menpora. Kan ngawur itu. Dia boleh kaya, dia sangat populer. Selain juga masih muda, bisa jadi penggemarnya banyak, fannya banyak. Itu semua tak boleh jadi dasar kalau layak menggantikan Mas Dito Aryo Tejo, Menpora sebelumnya. Dirumorkannya suami Nagita Slavina ini naik jabatan, sudah semacam proksi saja ini. Seolah-olah ada yang mengomandoi buat ngangkat kabar ini. Lah Presiden Prabowo gak boleh lama-lama biarkan jabatan ini kosong, agar tidak bikin kabar gak jelas yang berkembang, membuat racun di pikiran rakyat. Justru bagaimana makin percaya ini. Nama Raffi disebut bakal jadi Menpora, menandakan kita mesti melepas harapan sama pemerintah. Harapan buat apa? Harapan kalau pemerintah beneran mau mikirin nasib kita. Gak ada harapan. Habis mau gimana lagi? Uang 11 bulan pemerintahan jalan. Gak ada yang diseriusin kok tanggung jawab negaranya. Pemerintahnya bisa serius kalau menyangkut 3 hal. Ngabisin duit, membagi jabatan pada pendukungnya. Sama satu lagi, ya nyekik rakyat dengan segala kesulitan hidupnya. Pajak di mana-mana. Di luar itulah peduli amat sama rakyat. Nah sekarang coba pikir, apa sih hebatnya Raffi? Saya nggak merendahkan. Apakah tidak ada orang yang lebih kredibel, yang lebih punya basic untuk memikirkan dunia olahraga di Indonesia ini? Dia ngebantu banyak artis, memang iya karena kebetulan kaya. Tugas menteri itu bukan ngasih-ngasih duit, Bong. Apalagi Menpora. Apa rakyat nanti mau dibagi medali, dikasih piala, diserahin penghargaan? Kan ya enggak. Tugas menteri bukan bagi-bagi. Kalau Menpora ya mikir gimana prestasi olahraga meningkat. Lu pasti banyak yang ngerti gimana Raffi kalau disuruh mikir. Apa nggak sama kayak bakul martabak? Itu. Nggak ngenyek lu saya itu. Apa basicnya tentang olahraga? Sampai di mana pengetahuannya tentang olahraga? Kesulitan olahraga di Indonesia ini. Ini kabar-kabar yang bikin konyol. Meski perkara pemuda dan olahraga itu nggak masuk urusan wajib pemerintah, tidak kemudian pejabat yang ditunjuk tetap mesti dipikir serius. Lalu gimana bisa? Orang sekelas Raffi dirumorkan bakal diangkat jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Lah Indonesia enak konyol ini. 280 juta rakyat loh ini. Dipakai main-mainan loh. Meski nama kementerian berkepanjangan Pemuda dan Olahraga, nggak harus yang ditempatkan di situ harus seorang pemuda misalnya, atau bekas atlet. Itu konsepsi yang salah kaprah. Negara lebih membutuhkan seorang yang kapabel, kredibel, yang mau belajar dan memperjuangkan isu-isu tentang pemuda dan prestasi olahraga kita untuk supaya makin mendunia. Banyak gelar yang kita ambil. Gimana berharap olahraga kita mampu bersaing? Ada artis ini yang ditempatkan di situ. Mana yang bisa kasih tahu? Kepayaan apa atau kapasitas apa yang dipunyai artis ini? Begawan yang ngerti loh, seorang menteri tidak harus memahami betul tugas pokok.
Toh banyak staf ahli serta deputi menteri yang bisa kasih masukan, beri input dan saran. Nih kan jangan sampai nggak ngerti sama sekali, mau pahpoh kan ciloko itu. Lo bisa malah merusak citra olahraga kita sendiri. Yang sekarang baru sidik-sidik mendunia. Ada Megawati, pemain bola voli. Kesebelasan olahraga kita sepak bola semakin dikenal dunia. Kita nggak bisa ngebantah. Raffi adalah salah satu pemuda, meski nggak sampai lulus sarjana loh. Secara materi dia emang sukses, hebat. Karena keartisannya. Karena banyak dipakai untuk host-host di TV. Kekayaannya besar sekali. Namun keberhasilannya menumpuk pundi-pundi rupiah. Tidak seiring kemampuannya memahami gimana dia melakukan itu semua. Apalagi di bidang olahraga. Ini ngurusin negara loh bos. Ora sembrono. Lebih banyak faktor keberuntungan. Atau istilahnya memang rezeki dia jahit. Hokinya lah. Lah toh ada banyak bukti tuh. Yang dia bangun. Yang dikerjakannya tidak semua berhasil. Beberapa bisa disebut gagal total. Kalau menyebut Rans Entertainment. Oke lah. Itu salah satu bukti kesuksesan yang dibangun. Dia dan keluarganya lalu di televisi. Siapapun setuju. Sukses. Dalam entertainment. Bicara olahraga itu bicara prestasi. Tidak selalu bisa dijual di TV. Dua hal yang tidak ada korelasinya sama sekali. Ada banyak proyek lain yang dirintis nggak tumbuh wajar. Bahkan sekarang sudah tak berjalan. Misalnya usaha food court di kawasan BSD. Gagal total. Tutup. Bangkrut. Patungan membuka sejenis food court. Diinisiasi oleh Rans Nusantara Hebat. Hasilnya nggak ada. Hebatnya sama di mana? 3 bulan langsung lesu, sepi menghentikan operasional. Ini mau dipakai untuk mengurusi dunia olahraga secara nasional. Saya bukannya meremehkan, tapi saya tidak setuju dengan cara-cara pemilihan seperti ini. Ya semoga Pak Prabowo sadar, Pak Prabowo paham ada hal-hal seperti ini. Lo katanya bakal dibenahi, ditata ulang, relaunching. Nyatanya sampai sekarang masih sama tuh. Nggak ada perkembangan. Usaha itu joinan sama Kaisang. Meski sama-sama penyandang nama besar. Nggak jaminan sukses juga tuh. Kurang apa nama Kaisang? Tetap bangkrut. Lalu di bidang fashion. Ada produk RA Jeans. Apa masih jalan? Oh ini saya korek-korek aja tuh. Usaha-usahanya dia. Hal-hal sepele gini aja nggak bisa jalan. Ngurusi 280 juta. Masyarakat penggemar olahraga di semua bidang olahraga banyak tuh yang diurusin, bukan hanya sepak bola tok. Lalu dia mencoba jalur konsumsi baik makanan ringan maupun produk olahan, tidak ada yang bisa bertahan. Yang saya tahu itu ada produk bakmi RN, minuman bermerek Mango Boom, King Kong Snack, Gigit Kick hingga King Kong Snack, tidak satupun yang masih bisa bertahan di pasaran. Di sektor olahraga, klub bola Rans Nusantara, FC, yang semula bermain di divisi 1 tahun 2023-2024, turun ke 1, 2 musim beruntun, dan sekarang bertanding di divisi 3 alias divisi kedua, terbawah kompetisi sepak bola nasional ini. Jadi, melihat itu semua, apa yang mau dibanggakan dengan kemampuan artis ini? Semua kekayaannya bersumber dari honornya muncul di TV loh, jangan salah loh. Entah sebagai host, tamu, jadi bintang iklan, bintang film, nyanyi. Duitnya itu tidak bersumber dari hasil keuntungan usaha yang dibangun, dirintis, dan diperjuangkan. Dengan fakta-fakta itu, ikhlaskah kita? Maukah kita menyerahkan urusan olahraga secara nasional itu pada seorang artis ini? Remuk bunyuk. Di sisi lain olahraga adalah salah satu sektor yang bisa menjaga citra bangsa lo. Hati-hati. Nama bangsa ini bisa dimunculkan dari prestasi-prestasi olahraga. Bendera sebuah negara bisa dikibarkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya di negara lain. Hanya dalam 2 momentum. Pertama saat kunjungan presiden. Kedua dalam ajang olahraga. Di semua bidang olahraga. Tidakkah itu menandakan mesti olahraga bukan urusan wajib pemerintah, tapi jelas sebagai sebuah pride, harkat, lambing harga diri bangsa ini.
Seorang atlet saat bertanding bisa diibaratkan pahlawan yang turun di medan pertempuran untuk mewakili bangsa kita ini. Gimana logikanya? Seorang patriot bangsa bisa lahir bila yang ngurusi itu orang yang berulang kali gagal membangun bisnisnya. Memang tidak ada jaminan gagal di bisnis pasti gagal di olahraga. Tetapi ini sebuah ukuran. Diakui atau tidak, ngurus bisnis dan ngurus sektor olahraga sama sekali dua wilayah yang hitam putih. Tidak ada kesamaan sama sekali. Memang meningkatkan prestasi olahraga enggak bisa jualan nama menterinya. Termasuk juga mengandalkan kekayaannya. Ya, mengandalkan nama besar. Apa motivasinya atlet otomatis naik? Dengan mengandalkan menterinya, nama besarnya, kekayaannya. Terus jika nonton Raffi sebagai artis, enggak ada hubungannya. Seorang calon presiden mungkin akan banyak didukung pemilih bila ada Raffi Ahmad di belakangnya. Ada food cater karena banyak fun. Pertanyaannya penting. Emang atlet negara lain akan gemetar bertanding seandainya menteri olahraganya atlet? Seorang artis terkenal nggak akan bergetar. Para atlet dari negara lain minta lawan langsung drop nih. Kalau tahu menterinya dari Indonesia, menteri olahraga seorang artis, lalu Raffi melihat di pinggir lapangan, nggak ada kaitannya sama sekali. Ini harus dipahami oleh semua pihak. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden yang punya hak prerogatif untuk memilih para pembantunya di kabinet. Adapun ada channel Run Sportainment yang mempertandingkan olahraga antar artis. Apakah disebut si owner memahami olahraga? Banyaknya viewer tidak berkorelasi dengan prestasi yang dihasilkan. Penonton channel itu hanya sekedar penasaran. Saat para artis saling berlawan di bidang olahraga, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Prestasinya nggak ada tuh. Itu tontonan aja. Entertainment aja itu. Oke, bila fakta-fakta yang Om Begawan sodorkan masih belum meyakinkan, anggap saja belum ada bukti. Raffi punya pengalaman buruk ngurus olahraga. Sekarang tak kasih contoh lain. Dia akan punya jabatan utusan khusus presiden, bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Coba lihat, selama 11 bulan jadi pejabat, ada yang tahu apa yang sudah dia kerjakan. Prestasinya apa sebagai utusan khusus presiden? Apa sudah ada hasil? Bila generasi muda kita sekarang lebih baik dari sebelumnya, apa yang sudah dia lakukan atas nama negara buat anak-anak muda kita? Kemana Raffi Ahmad ketika terjadi polemik soal royalti? Apa kontribusi signifikan Raffi buat teman-teman atau rekannya sesama artis? Rakyat tidak pernah tahu. Ingat loh, saat seorang mendapat mandat, di situ diberikan tanggung jawab yang besar, kuat, dan berat. Mungkin akan ada yang bilang, andai Raffi gak nerima gaji, honornya disumbangin ke yatim piatu, diberikan pada kaum duafa misalnya. Ya gak usah nuntut kerja dia. Loh, ini namanya sesat pikir, nirlogika atau gagal paham. Soal gaji diterima Raffi apa enggak, ya itu urusannya dia sendiri. Bahkan dia dilantik mengucap sumpah, artinya ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan ketika dia mendapatkan amanah. Apa yang dia kerjakan sesuai dengan SOP. Dia sebagai utusan khusus presiden. Lo enak aja bilang, kalau nggak nerima gaji lalu nggak kerja ya boleh saja lo, ngomongannya kok konyol gitu loh. Bagaimana dengan fasilitas yang diberikan negara? Misalnya berupa pengawalan dari kepolisian, yang toet itu, yang dulu pernah ada kejadian sangat arogan itu juga. Pengawalan kan berkaitan sama jabatan. Artinya dia mesti menunjukkan hasil kerjanya. Itu fasilitas yang diterima oleh para pejabat. Bukankah sempat tersebar berita mobil mewah milik Raffi yang rabas jalanan padat? Dikawal aparat, mesti tidak ada yang bersangkutan di dalamnya. Mobil itu tergesa melintas sebab membawa dokumen yang dibutuhkan sama pemiliknya. Pasti kalau tidak, pejabat model begituan, apa layak masih berada di pemerintahan? Bahwa dia sudah meminta maaf, iya, ini urusan berbeda. Kemenpora itu tidak butuh menteri yang kaya raya, atau sudah dikenal sama masyarakat, atau fan-nya banyak. Para atlet juga nggak butuh dukungan menteri berlatar belakang artis. Sebab nggak ada gunanya meningkatkan prestasi olahraga dia sendiri. Tidak hanya sekelas Raffi, Om Begawan yang menolak dengan tegas bila posisi menteri itu diberikan pada Taufik Hidayat, yang sekarang jadi wakil Menpora.
bekas atlet badminton yang sukses di berbagai ajang kejuaraan dunia, prestasi di olahraga, tidak menjamin prestasi di pemerintahan. Dia pemain, bukan seorang leader. Buktinya sekarang prestasi bulu tangkis kita ya malah merosot tajam, renek juara belas. Padahal wakil menterinya itu dari atlet badminton itu. Masyarakat paham nggak ini? Sejak Taufik Hidayat jadi wakil menteri, berapa pebulu tangkis kita yang mampu memenangkan kejuaraan bulu tangkis dunia? Nggak ada. Sekarang ini prestasi tepok bulu itu. Badminton itu lah merosot, ini tajam. Lagi pada titik nadir di bawah. Dan Taufik kebingungan. Bagaimana mengembalikan kejayaan badminton Indonesia? Berbagai cara ditempuh sama dia. Tidak menemui keberhasilan. Ini menggambarkan bahwa seorang atlet meskipun pernah juara dunia, belum tentu bisa ngurus masalah manajemen olahraga untuk membangkitkan prestasi bidang olahraga sendiri. Dia ngurus sektor olahraga yang dulu digeluti saja gagal loh. Padahal dia kan paham tentang bulu tangkis, tentang badminton. Itu aja nggak bisa. Gimana mau ngurusi prestasi olahraga yang lain? Ngurus soal kepemudaan. Nah, orang-orang kepercayaan Pak Prabowo, lingkaran dalam presiden, harus kasih tahu masukan, bener gak? Turut ngebantulah buat memilih orang-orang yang lebih tepat, menempati posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Walaupun olahraga tidak bikin rakyat sejahtera, namun prestasi olahraga mampu mengangkat kebanggaan rakyat di mata dunia. Prestasi olahraga melegakan hati rakyat di tengah rumitnya kehidupan. Selama ini, keberhasilan olahraga di level internasional sering tidak berkorelasi dengan siapa menterinya, orang hubungannya. Namun setidaknya jangan pernah memilih orang yang sama sekali gak ngerti tentang visi pengembangan olahraga itu sendiri. Indonesia butuh prestasi olahraga untuk membanggakan negara kita yang kita cintai. Pak Prabowo jangan salah memilih untuk menempatkan pembantunya ngurusin olahraga di Indonesia ini. Salam Begawan. Dadah.